Halo, Assalamualaikum. Selamat siang, Mbak. Malam, selamat siang juga Ibu. Apakah benar ini dengan Mbak Aprilia yang sudah menghubungi saya melalui WhatsApp untuk melakukan konseling pada hari ini? Benar Ibu, saya dengan Aprilia yang kemarin menghubungi Ibu melalui WhatsApp. Oh, begitu. Enaknya saya manggilnya siapa nih, Mbak? Mbak April atau Mbak Lia? Ibu bisa memanggil saya dengan Aprilia saja, Bu. Oke, baik. Eh, Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Afia Reisha Divananda. Mbak April bisa memanggil saya dengan panggilan Ibu Afia. Saya seorang konselor yang membuka jasa di bidang konseling yang bisa dilakukan secara offline maupun online. Jadi di sini saya yang akan membantu Mbak April untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang Mbak April hadapi. Salam kenal ya Mbak April. Selamat kenal juga Ibu Afia. Oke, gimana nih Mbak April kabarnya hari ini? Alhamdulillah saat ini baik Bu, hanya sedikit hektik saja. Oh ya, Alhamdulillah. Kalau boleh tahu hektik kegiatan apa nih Mbak? Hmm, uh, Sama tugas Ibu yang habisnya itu. Oh, iya sih benar. Memangnya Mbak April ini sedang berkuliah atau bagaimana? Iya Bu, saya sedang berkuliah di Universitas Terbuka jurusan Manajemen semester 3 Bu. Oh, oh iya. Semester berapa tadi Mbak April? Semester 3. Oh iya, memang sih emang di semester 3 itu emang lagi padet-padetnya banget ya, Mbak. Iya, apalagi kalau ada praktikum ditambah juga dengan bikin laporan juga, Bu. Oh iya sih, emang pasti capek banget ya. Ngomong-ngomong nih Mbak April, tahu saya buka konseling itu dari siapa ya? Kebetulan saya tahu dari teman saya, Bu, yang katanya dia pernah melakukan konseling dengan Ibu. Juga Oh, makanya teman iya. saya merekomendasikan Ibu kepada saya untuk melakukan konseling dengan Ibu. Oh, jadi Mbak April ini dari rekomendasi temannya untuk berkonseling dengan saya. Iya, betul, Bu. Oke, Mbak April udah pernah melakukan konseling perorangan belum atau konseling yang lainnya? Untuk saat ini belum pernah, Bu. Ini untuk pertama kalinya bagi saya. Oke, baik. Jadi di sini Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu ya apa itu konseling, dan karena konseling pada kali ini itu secara online, maka Ibu akan memberikan penjelasan mengenai cyber counseling juga. Baik, Bu. Oke. Oh iya, apakah suara Ibu terdengar dengan jelas? Sudah sangat jelas, Bu. Oh iya, baik. Nanti kalau misalnya kurang jelas atau ada hal yang mengganggu, bisa langsung bilang saja ke Ibu ya. Baik, Bu. Ya, jadi konseling ini merupakan aktivitas yang dilakukan oleh konselor untuk menggali masalah klien dan mencari solusinya bersama-sama. Adapun tujuan dari pelaksanaan konseling yaitu memberikan klien dukungan, mengubah perilaku yang salah dari si klien, membantu membuat klien untuk menyelesaikan permasalahan dan juga meningkatkan rasa percaya diri dari si klien. Jadi dalam konseling ini pun juga ada prosesnya nih. Nanti Mbak akan melakukan proses ini juga. Jadi prosesnya itu yang pertama itu ada pembukaan, lalu ada proses eksplorasi, problem solving, dan yang terakhir itu ada kesimpulan. Saat proses konseling, Mbak itu boleh bebas untuk bercerita, untuk mengeluarkan unek-unek dari permasalahan yang sedang Mbak hadapi. Mbak itu nggak perlu takut, nggak perlu ragu untuk bercerita kepada saya, karena saya itu menerapkan 3 asas, yaitu asas keterbukaan, asas kesukarelaan, dan asas kerahasiaan. Dan saya juga menekankan di sini saya juga menjunjung tinggi kode etik dan etika terhadap klien. Lalu saya jelasin cyber counseling itu adalah suatu aktivitas konseling di mana si konselor dan klien ini tuh melaksanakannya itu secara virtual menggunakan aplikasi secara daring. Nah, karena dengan perkembangan zaman dan teknologi yang semakin canggih ini, jadi
proses konseling ini terasa lebih mudah antara klien dan juga konselor. Seperti itu, Mbak. Apakah bisa dipahami? Paham itu. Oke, baik. Tapi sebelum kita melakukan sesi konseling pada pertemuan kali ini, kita bisa membuat kesepakatan terlebih dahulu nih untuk waktu pelaksanaannya. Jadi nanti konselingnya itu akan dilakukan kira-kira mau berapa lama nih Mbak April? 30 menit? Seperti itu, 30 menit. Boleh, jadi untuk waktu pelaksanaannya ini tuh sesuai dengan keinginan dari Mbak April ya, jadi biar tidak ada yang memberatkan. Atau nanti gini aja, kalau misalnya Mbak April sudah merasa cukup, itu nanti bisa bilang saja kepada saya, nanti kita sudahin pertemuan konseling pada hari ini gitu. Bagaimana Mbak? Baik, nanti akan dicatat saja ya. Oke, baik. Jadi untuk kesepakatan sudah ya. Jadi 30 menit ke depan kalau misalnya masih kurang atau sudah cukup, Mbak bisa beritahu kepada saya. Jadi kita bisa menyudahi sesi konselingnya. Bisa dipahami ya Mbak April? Baik, ini sudah paham. Oke. Sekarang kita mulai sesi konselingnya. Jadi Mbak April dipersilahkan nih buat menceritakan permasalahan yang Mbak April sedang hadapi. Jadi apa nih Mbak April pengen cerita apa sama saya? Jadi gini Bu, akhir-akhir ini saya merasa bahwa semua yang saya lakukan itu selalu salah. Seperti itu. Lalu Saya sudah berusaha untuk melakukan yang terbaik di bisa saya, tapi ternyata emang nggak bisa. hmm, kenapa kamu Ya, jadi karena itu saya merasa stres dan menyalahkan diri saya sendiri. Kenapa sih saya sih kayak gini? Kenapa dengan ini? Oke, kenapa kamu merasa bahwa yang kamu lakukan itu merupakan suatu yang salah? Karena tidak ada tanggapan dari orang lain dan mereka selalu menjudge saya. Oh, seperti itu. Kamu bisa, Mbak April bisa beri saya contoh nggak? Maksud dari pernyataan Mbak April itu? Boleh Bu. Jadi seperti ini, saat di kelas, saya diberikan tugas proyek bersama teman sekelas saya. Seperti, kamu terima hasil jadi aja, kalau ikut kerjain, nanti malah lah. Biasanya cuma numpang sama aja. Aduh, kenapa salah dia sih, gitu. Kayak gitu sih Bu. Terus, padahal saya juga ingin berkontribusi dalam tugas itu. Walaupun saya mengirimkan jawaban saya, mereka tidak memasukkan jawaban saya. Sebab apapun yang saya lakukan itu salah sih. Oh, seperti itu. Jadi, walaupun kamu sudah mengirimkan jawaban kamu atau kamu itu kayak udah coba nih buat berkontribusi dalam kelompok itu, tapi teman-teman kamu tetap menolak. Seperti itu? Iya Bu, seperti itu. Padahal saya sudah berusaha untuk melakukannya dengan keras setiap ada tugas. Baik. Lalu apakah kamu pernah mengatakan bahwa kamu itu tuh kayak ingin gitu buat berkontribusi di dalam setiap tugas kelompok yang biasanya dilakukan di dalam kelas? Tidak pernah. Kalau boleh tahu kenapa ya kamu tidak pernah menanyakan hal itu kepada teman-teman kamu? Saya tidak berani untuk berbicara dengan mereka Bu. Saya tidak percaya diri jika harus berbicara dengan mereka. Saya selalu gugup, bahkan saya tidak berani menatap mereka Bu. Semuanya terlihat mematikan dan mereka. Tadi kamu bilang kalau kamu itu merasa tidak percaya diri dan semuanya itu membuat kamu merasa takut. Kenapa kamu bisa berpikiran seperti itu? Jadi gini Bu, saya merasa bahwa saya itu tidak ada apa-apa dengan mereka. Mereka itu cantik, modis, mereka juga bisa berbicara dengan baik, sedangkan saya untuk berbicara dengan orang lain, saya masih suka terbata-bata. Setiap saya mencoba memberanikan diri untuk berbicara dengan mereka, mereka menatap saya dengan pandangan yang meremehkan. Saya seakan-akan mata mereka mengatakan bahwa itulah gak bisa. Itu
menyakitkan untuk saya Bu. Selama hampir 2 tahun ini saya kuliah, saya sudah berusaha menahannya, tapi saya merasa sudah tidak sanggup lagi Bu. Oke. Ini kan kamu menjelaskannya itu ketika berada di kelas ya. Lalu bagaimana dengan tanggapan dosenmu saat kamu berada di kelas itu? Mereka hanya bertanya-tanya Bu, kenapa saya ini tidak aktif dan mengatakan untuk tidak menjadi mahasiswa kupu-kupu, duduk, datang, dan diam dulu pulang. Oke, jadi dosen kamu itu meminta kamu itu untuk lebih aktif di kelas. Jadi kamu juga sebenarnya sudah berusaha ya untuk berbicara di depan kelas karena kamu tapi karena kamu merasa tidak percaya diri dan teman-teman kamu yang suka menganggap kamu rendah atau merendahkan kamu, jadi kamu merasa kesulitan ya buat kayak berbicara seperti itu ya. Iya, betul, betul. Seperti itu. Jadi, apa yang kamu lakukan saat kamu merasa tidak percaya diri dan merasa sedang diremehkan dengan teman-teman kamu? Pada saat di kelas, saya diam saja Bu. Tapi saya di rumah dan masuk kamar saya memikirkannya. Dan ya, inilah salah saya Bu, tidak bisa seperti mereka. Gitu. Kamu menyalahkan diri kamu sendiri karena tidak bisa bertindak sesuai dengan yang kamu pikirkan. Iya Bu, betul, betul. Oke, saya dapat memahami perasaan kamu, tapi menyalahkan diri sendiri itu bukanlah sesuatu yang tepat. Jangan meminta maaf kepada saya, tapi kepada diri kamu sendiri. Memaafkan dan berterima kasih pada diri sendiri adalah hal yang paling penting. Jadi sebenarnya tujuan kamu untuk konseling pada hari ini itu apa sih? Tujuan saya ingin memiliki keberanian untuk berbicara di kelas dan saya ingin belajar menghargai saya sendiri agar saya bisa menjadi pribadi yang percaya diri Bu, agar saya tidak diremehkan orang. Oke, jadi tujuan konseling kita pada kesempatan hari ini tuh adalah agar kamu bisa menghargai diri kamu sendiri, sehingga kamu bisa lebih percaya diri saat berbicara di kelas. Kamu bisa mengungkapkan apa yang ingin kamu katakan dan kamu juga ingin lebih dihargai oleh teman-teman kamu. Apakah benar seperti itu? Iya, benar Bu, seperti itu. Oke, kalau kamu ingin menghargai diri kamu sendiri, lalu apa yang akan kamu lakukan agar tujuan kamu itu dapat tercapai? Saya tidak tahu Bu harus bagaimana. Mungkin ini bisa kasih saya saran Bu. Oke, menurut Ibu, kamu bisa memulai dari memberikan penghargaan kepada diri kamu sendiri terlebih dahulu. Apakah itu penting Bu? Penghargaan kepada diri sendiri merupakan hal yang utama dalam menghargai diri sendiri. Dengan kamu melakukan penghargaan diri kamu, itu dapat meraih kesuksesan yang kamu inginkan dan kamu bisa merasa jauh lebih positif. Sebelumnya bagaimana cara saya untuk melakukan penghargaan diri saya sendiri? Oke, penghargaan diri sendiri itu kamu bisa mulai dari berbicaralah hal-hal yang positif tentang diri kamu sendiri. Kamu bisa belajar untuk tidak memendam pikiran negatif. Lalu jangan membandingkan diri kamu dengan orang lain. Karena dengan kamu membandingkan diri kamu dengan orang lain itu membuat kamu tidak menghargai diri kamu sendiri. Bisa diingat bahwa akan ada orang yang akan lebih baik dari kita. Jika kamu merasa ada yang salah atau ada yang perlu diperbaiki, ya maka perbaikilah gitu. Karena dengan membandingkan diri sendiri dengan hasil yang dicapai, maka kamu akan lebih termotivasi serta menerima dan mencintai diri kamu sendiri. Lalu selanjutnya kamu juga bisa
kedepannya itu akan menghadapi kegagalan atau membuat suatu kesalahan. Nah, kalau kamu sedang merasa seperti itu merupakan hal yang normal, tidak apa-apa. Jadi, jangan larut dalam kesedihan atau keterpurukan itu. Kamu bisa mengambil pelajaran dari kegagalan atau kesalahan tersebut dan berusaha lagi untuk mencari peluang lain agar bisa menjadi diri yang lebih baik lagi, seperti itu. Saya akan mencoba melakukannya Bu. Saya juga akan berusaha agar saya bisa menerima diri saya sendiri. Dari yang tadi Mbak April sudah sampaikan, sepertinya Mbak April sudah merasa lebih baik, sudah masalahnya juga sudah teratasi ya Mbak April. Iya Bu, betul. Bagaimana kalau pertemuan kali ini kita cukupkan saja ya? Iya. Karena waktunya juga memang sudah mau habis. Jadi selama pelaksanaan konseling tadi, gimana nih perasaan Mbak April sekarang? Jadi, alhamdulillah Bu, sekarang saya menjadi lebih baik karena permasalahan saya sudah saya ceritakan kepada Ibu. Alhamdulillah ya kalau begitu. Lalu apa nih yang kamu pikirin selama pertemuan ini? Saya pikir bahwa saya harus bisa menerima diri saya sendiri, berterima kasih dan memaafkan diri saya sendiri itu penting, dan mencintai diri saya sendiri adalah hal yang paling utama setelah kesalahan yang dilakukan, adalah bagian dan dari kita sendiri. Tidak ada penyelesaian, tapi berharap bahwa besok lebih baik dari hari ini. Bagus ya Mbak April, dari pernyataan Mbak April tadi itu sudah menunjukkan hal yang positif. Mbak April pasti bisa kok, setiap manusia kan memang punya kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Jadi Mbak April itu jangan memfokuskan diri untuk melihat kelebihan orang lain saja gitu. Dan jangan memikirkan kayak apa sih kurangnya diri kita. Tapi dengan memperbaiki diri kita itu hal yang lebih penting dibanding memikirkan kekurangan kita. Mungkin kedepannya memang bakal ada hal yang sulit atau hal yang tidak sejalan dengan apa yang Mbak April pengenin, tapi tetap aja gitu, kita tetap melihat hal yang baik dari setiap permasalahan yang kita hadapi atau yang kita dapat gitu. Iya Bu, terima kasih banyak sebelumnya Ibu. Ya, saya untuk pesan kepada Ibu ini, saya merasa sedikit juga Pak. Jadi saya merasa tidak khawatir lagi. Oke, baik, alhamdulillah ya kalau kayak gitu. Ya, nanti kalau misalnya ada sesuatu lagi, jangan sungkan-sungkan kalau mau cerita atau ada hal yang ingin dibicarakan atau kita diskusikan, Mbak bisa datang lagi atau bisa menghubungi Ibu lagi gitu, baik offline maupun online. Baiklah kalau begitu, apabila sekarang Mbak April sudah merasa lebih baik dari sebelumnya dan Mbak April sudah memiliki gambaran untuk kedepannya, saya rasa memang sudah cukup ya pertemuan pada kali ini. Terima kasih Bu atas waktunya, sudah meluangkan waktunya kepada saya untuk mendengar cerita saya. Iya, terima kasih kembali. Itu sudah menjadi tugas saya sebagai konselor untuk mendengarkan, untuk membantu menyelesaikan permasalahan dari klien-klien saya. Terima kasih Bu. Iya, boleh saya cukupkan saja ya, Mbak? Boleh Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak April. Sampai ketemu lagi.